Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Oh, ini kakak yang mau jadi konseling itu ya? Ya, Bu. Oh, ya udah kak, bentar ya saya ambilkan dulu makanan sama minumannya. Ya, silakan dulu dicoba dulu kak. Baik, Bu. Oh, ini kakak Bunga yang ngechat saya ya? Oh iya, Bu. Mau masuk ke intinya Mbak. Coba Mbak sebutkan identitas Mbak. Nama Mbak, terus alamat rumah dan tujuan Mbak kesini tuh mau ngapain? Oke, Bu. Jadi nama saya itu Bunga. Tempat tinggal saya di Pijor Polling dan alasan saya ke sini untuk memberitahukan kepada Ibu masalah saya itu tentang kesulitan dalam persahabatan gitu, Bu. Oke. Sebelumnya kakak tahu saya? Enggak, Bu. Oke, saya perkenalkannya. Perkenalkan saya Chania Rani sebagai konselor untuk membantu memecahkan masalah kakak. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, kakak udah tahu apa itu konseling? Enggak, Bu. Konseling itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada konselor, si pemberi bantuan, kepada klien yang menerima bantuan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah, memahami diri, dan dapat mencari solusi dengan bijak dan mandiri. Di dalam konseling itu terdapat 3 asas, Kak. Yang pertama asas kerahasiaan. Itu kakak bercerita tentang masalah kakak itu, saya akan harus menutup dalam-dalam masalah kakak. Saya nggak boleh mengumbar masalah kakak. Kalaupun saya mengumbar masalah kakak itu atas izin dari kakak sendiri. Terus ada tuh yang kedua, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kakak harus terbuka. Cerita tentang masalah kakak itu kakak harus terbuka. Saya siap mendengarkannya. Terus ada tuh asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini, kakak tadi kesini sukarela nggak? Iya, Bu. Saya juga. Nah, nggak ada terpaksaan kan? Tidak. Oke. Di dalam Terima konseling kasih juga Kak, sebelumnya. ada terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi pengentasan, di mana kita sebagai konselor harus mampu mengentas semua masalah kakak yang kakak hadapi. Dan ada juga fungsi pemahaman, di mana situ kakak harus paham sama masalah kakak supaya bisa terselesaikan. Nah, begitu Kak. Jadi Kak, di dalam konseling itu terdapat janji konselor, yang dimana saya berjanji supaya Kalau tidak boleh tahu kakak mengumbar bisa ceritakan masalah apa yang tuh masalah kakak tentang di kenapa dalam bisa konseling Kak, bermasalah dengan terdapat sahabat janji atau konselor, memang yang gimana dimana gitu, coba janji kakak konselor ceritakan. itu Kalau boleh saya tahu kakak sebagai bisa konselor ceritakan tidak apa boleh tuh masalah mengumbar kakak masalah tentang yang kenapa kakak bisa berikan kepada bermasalah dengan saya harus sahabat menutup atau memang rapat-rapat gimana masalah gitu, coba tersebut. kakak ceritakan. Kalaupun saya ingin Kalau boleh berbicara tahu kakak kepada bisa orang lain ceritakan apa tuh masalah kakak atau tentang seseorang, kenapa saya bisa harus bermasalah mendapatkan dengan izin sahabat dari atau memang kakaknya. gimana gitu, coba kakak ceritakan dulu. Jadi gini, Bu, kan saya itu orangnya introvert. Jadi saya tuh agak kesulitan gitu menemukan teman atau merasa cocok dengan seseorang untuk jadi teman gitu, agak susah. Atau di dalam lingkungan itu saya agak nggak nyaman gitu. Iya. Oke. Berarti masalahnya cuma terkadang berarti kakak ini orangnya malas bergaul aja gitu ya? Atau memang nggak suka bergaul? Bukan nggak suka bergaul, Kak, cuman saya tuh susah dapat yang suatu frekuensi gitu. Ya memang kalau kita sefrekuensi itu pasti bakal cocok banget gitu. Ya sih. Jadi sampai sekarang kakak tuh belum punya sahabat gitu. Ya, bisa dibilang sih iya sih, Bu. Karena saya tuh merasa nggak punya seseorang atau sahabat yang bisa bertukar pikiran, baik itu tentang masalah atau pelajaran gitu. Yang saya punya itu cuma teman, itu yang sebatas kenal aja.
Oh, gitu ya. Jadi masalah kakak ini sebenarnya bisa diatasi. Itu dari diri kakak sendiri sih, dapat membangun kepercayaan kakak. Kakak tuh jangan sampai kayak ngerasa berbeda dari yang lain. Jangan berbeda dengan lain. Jadi gini, kakak pengen bergaul sama dia, tapi kakak lihat sisi lainnya, kayaknya dia lebih ini deh sama orang, lebih nyari yang lebih gimana gitu, kayak lebih mungkinnya lagi nyarinya lebih cantik, mungkinnya nyarinya lebih pintar. Kakak nggak boleh mikir sampai segitunya, tetap kakak pikir secara positif gitu. Kakak itu nggak ada beda-bedanya sama yang lain gitu. Jadi saran dari saya ya kak, kakak itu harus berpikir secara positif gitu. Jangan ngerasa kakak kayaknya aku nggak pantas deh berkawan sama dia, kayaknya aku nggak pantas deh jadi sahabat dia gitu. Kalau kakak percaya diri aja sama diri kakak, kalau kakak itu bisa berteman dengan dia, kenapa kakak harus berpikir seperti itu? Nah, jadi itu berdasar dari kakak sendiri. Coba aja kakak ngikutin kayak seminar-seminar gitu, webinar, atau kakak punya organisasi nggak? Ya Bu, saya punya. Nah itu, jadi kakak bisa mengikuti organisasi. Itu kan di organisasi kan itu berkelompok tuh. Jadi kakak itu harus bisa apa namanya ya? Harus bisa bergaul dengan mereka. Jangan kakak merasa sendiri gitu. Jadi kakak harus bisa, mereka gimana itu kakak harus gitu juga, kayak mereka harus kerjain ini gitu. Kakak ikut aja nimbrung gitu, ikut aja mas. Jadi kalau mereka lagi ngerjain suatu kerjaan, kakak juga ikut gitu, berpartisipasi gitu loh. Jadi terus yang kedua itu jangan merasa mengasingkan diri kak gitu. Kalau kakak mengasingkan diri, pasti bakal nggak ada yang berkawan sama kakak. Karena kan kalau bukan kita yang memulai, pasti memang dikira orang itu kita sombong. Jadi lebih baik banyak kita berkomunikasi sama orang gitu. Nggak, kalau mengasingkan diri pasti banyak orang bilang, dia kenapa ya, kok gitu ya, sombong banget ya. Jadi begitu kak gitu. Jadi lebih banyak berkomunikasi. Terus ada juga tuh ngikutin kegiatan yang positif kak. Nah, kalau kakak mengikuti kegiatan positif kayak lari pagi ya gitu kan, pasti banyak orang gitu. Nah kakak cuma tinggal sapa atau senyum gitu. Habis itu kalau kakak pengen dapet sahabat, coba kakak fokus sama satu orang aja gitu. Kakak pahami sifat dia, kakak pahami gimana dia. Nah kalau kakak pahami, terus kayak kakak merasa beda gitu, tapi kakak memang pengen sahabat sama dia, kakak omongin baik-baik gitu. Oh, baik Ibu. Tapi eh, sedikit menanggakan. Saya tuh punya organisasi. Nah, di organisasi itu memang kadang saya tuh ikut nimbrung sama mereka. Tapi kadang kalau mereka ngomong sama saya cuma jawab seadanya aja. Kalau mereka nanya udah makan itu jawab udah. Jadi kenapa saya bilang saya tuh susah bergaul atau susah punya sahabat, karena ketika satu orang nih ngomong sama saya langsung tahu orang itu suatu frekuensi nggak sama saya langsung tahu, kayak langsung bisa melihat. Nah kalau jadi sejauh ini saya belum punya teman yang langsung satu frekuensi gitu, jadi saya harus gimana ya, jadi saya harus gimana gitu biar dapat teman yang menurut saya satu frekuensi atau yang bisa jadi teman tukar pikiran gitu. Ya gini kak, kalau kakak pengen punya teman atau sahabat yang frekuensi, kakak gimana kakak sama orang? Kayak sebenarnya kakak, ya memang susah kita menunjukkan sifat asli kita ke orang kan, memang bukan dekat gitu. Jadi itu saya bilang tadi kak, fokus sama satu orang. Pokoknya kayak
udah kakak pahami diri kakak, udah kakak pahami orang itu, udah kakak pahami gimana dia. Nah, habis itu nih kalian udah kayak dia udah mikir kan, ih aku ngerasa gimana ya sama dia ya, apa dia risih nggak sih sama aku. Nah pokoknya kakak lihat aja gimana sih pajak, kakak jangan risih sama satu orang itu. Kalau memang kakak kayak ngiranya ini kayaknya bisa jadi sahabat, fokus aja sama satu orang kan. Nah nanti kalau udah kalian udah mulai dekat nih, nah kalian itu bisa menunjukkan sifat asli kalian. Entah kakak yang suka tersinggung atau yang suka marah, suka apa, nah bisa kakak tunjukkan ke dia. Tapi kalau dia tetap masih mau berkawan sama kakak, berarti memang dia tuh mau menganggap kakak itu sebagai orang yang memang betul-betul mau berkawan sama dia gitu. Berarti dia mau menganggap kakak itu sahabat dia. Tapi kalau dia contohnya kakak udah nunggu sifat asli kakak sendiri kan, gampang marah, suka tersinggung, apa segala macam, tapi dia langsung kayak udah menghindar, lebih baik kakak juga menghindar gitu. Saling pahami sifat masing-masing gitu. Kalau dia masih mau berkawan sama kakak, dia bakal menerima sifat kakak mau gimana pun kakak gitu. Nah kakak juga begitu, kalau kakak masih mau berkawan sama dia, apapun yang kakak buat sama dia bakal masih mau berkawan sama kakak. Apa tadi sama dia kok? Jadi gini Bu, kan ibu yang tadi fokus sama satu orang. Jadi kalau contohnya dia orangnya toksik, nah saya juga harus dapat menerima dia Bu, atau dapat menerima dia dan ketoksikannya dia. Jadi gini kak, kakak kalau memang udah mulai deket, kakak udah deket banget sama dia, kan harusnya kakak menerima sifat dia. Tapi kalau memang kakak ada satu sifat yang gak kakak terima, kayak contohnya dia toksik, itu kakak ajak dia untuk supaya jangan toksik lagi dong, jangan toksik, tau nggak kok toksik itu gimana, itu lagi dipandang orang gitu. Nah jadi kan pasti dia mikir, ya juga ya kan gitu. Kita saling mengajak ke dalam kebaikan, saling mengajak dalam kebaikan gitu. Terus pokoknya kan kakak harus mengajak dalam kebaikan gitu, jangan ragu atas dia. Jadi gini, kalau dia toksik, kakak tuh harus ngajak dalam kebaikan. Kayak, jangan gitu dong, jangan toksik. Gak enak loh dipandang orang. Kalau kamu toksik, nanti orang gak ada yang suka sama kamu gitu. Pokoknya kalian saling mengajak. Kalau dia nggak suka sama sifat kakak, pasti dia ngomong gitu. Pasti dia saling ngajak dalam kebaikan. Pokoknya intinya ngajak kebaikan ya Bu. Tapi sedikit Bu, ada bertanya lagi. Jadi saya itu kalau sudah berteman gitu sama satu orang atau udah dekat gitu, saya itu orangnya people pleaser atau sulit bilang enggak gitu sama orang, atau apa ya nama sebutannya, Nggak enakan ya. nggak enakan Gitu. Jadi gini, kakak udah selesai ngomongnya. Jadi gini kak, dalam sifat yang gak enakan sih memang sulit ya, sulit banget dihindari. Apalagi kita takut nanti kalau aku nolak dia bakal mau nggak berkawan lagi sama aku. Kalau aku nggak nolak, tapi nanti dia sesukanya sama aku gitu ya. Jadi gini, kakak boleh nolak, itu hak kakak yang menolak itu. Urusan dia suka atau enggaknya itu tergantung dianya kak. Jadi kalau dia contohnya seenaknya dia kak mau minjem barang tapi jarang dibalikan, tapi masih minjem barang gitu kayak bunga aku mau dong jilbabmu, besok ya aku kembalikan, kalau besok nggak dikembalikan gitu. Bunga aku mau dong baju kamu, bunga mau dong rok kamu, bunga mau dong aku pinjem sepatu kamu, kayak gitu. Tapi kamu tuh nggak bisa nolak gitu kan, kamu nggak bisa nolak. Nah, jadi bilang aja kakak boleh nolak, kakak bisa nolak, jangan mikirin perasaan dia gimana, ya jangan mikirin perasaan kakak gimana kan. Jadi gini, kalau kakak menolaknya ya gampang aja sih kakak sebenarnya nolak, penuh keberanian aja sih. Nah jadi cara nolak orang yang sesukanya sama kita tuh, bunga aku mau minjem
jilbab kamu dong, aku mau hangout sama cowok aku gitu. Terus kamu bilang gini, maaf ya, kita anggap aja Nisa ya, maaf ya Nis, soalnya aku mau pakai loh hari ini, kamu bilang gitu. Terus dia bilang yang lain coba gitu kan. Gimana ya, boleh aja tapi ingat ya kembaliinnya. Nah iya, terus kalau dia udah make terus nggak dikembaliinnya, bilang deh jilbabku yang kamu pinjam kemarin nih. Terus dia bilang, maaf ya aku cuci dulu soalnya belum aku cuci. Nah itu kamu sabarin aja dulu, tapi dia makin lama makin menunjuk kan. Nah, terus kamu bilang, kamu bisa nggak sih jangan seenaknya sama aku juga manusia loh, jangan gitu dong, kita kan saling ini, kita kan udah sahabatan lama nih. Nah anggap aja nih kalau udah lama gitu kan, karena memang kalau udah sahabatan kan pasti seenaknya gitu kan, kita kan udah sahabatan lama tuh, tapi kamu makin hari makin seenaknya kamu sama aku, bilang gitu. Terus kalau dia bilangnya gitu, kok kamu sekarang kayak gini, katanya dia kan. Nah kamu bilang aja, ya soalnya nggak enak, coba kamu di posisi aku, seenaknya kamu gimana gitu. Terus pasti dia mikir, ya juga ya, nanti kalau aku kayak gini pasti tuh nggak punya kawan, bagian cuma bunga satu-satunya kawan aku gitu kan. Dia pasti langsung membuka pikiran dia kayak gitu kan tuh. Nah jadi Bu, kalau dia tuh orangnya memang don't care, pokoknya nggak peduli, dia kayak ya udah sih kok nggak berkenan ya nggak usah ya. Jadi Kak, pertemanannya di awal itu jangan memandang orang yang kayak gimana ya, jadi gini kayak gini. Nah dia kan orangnya nggak peduli banget ya kok dibilangin kayak gitu. Terus yaudah kok buka sifat mirorat untuk dia. Kalau dia yang kayak gitu, kenapa saya harus peduli juga gitu kan? Yaudah pasti dia juga bakal gini. Kenapa ya si bunga jadi cuek banget sama aku, jadi kayak nggak peduli lagi sama aku gitu. Terus pokoknya kalau kakak buka sifat Mirora sama sifat dia, apa sifat dia, kayak mana sifat dia tuh suka tersinggung, suka bodo amat sama omongan kakak juga kayak gitu. Tapi itu masalahnya di sini, dia tuh kan orangnya nggak enakan. Terus saya juga kadang nggak tega gitu sama, masa udah sahabat yang lama kayak seenaknya sama-sama membalas-balas kan nggak enak. Jadi gini, kalau gimana menurut kakak saya nggak seenaknya, kakak itu nggak enakan sama orang, tapi saking kakak nggak enakan sama orang, kakak dipijak terus. Gimana menurut kakak? Ya sakit juga sih Bu. Nah itu, daripada kakak sakit hati gara-gara orang itu seenaknya sama kakak, mending kakak buat aja sifat Mirora sama dia. Biar menurut ya dia pasti bakal pikir gini, kenapa ya dia kayak gini. Nah terus pasti kalian itu akan ngomong bareng kan, bunga aku salah apa sih sama kamu sampai ya kamu jamin aku, sampainya kamu kayak gini sama aku. Nah kamu bilang aja gini, nah sebenarnya aku nggak mau kayak gini sama kamu nih, tapi sifat kamu yang buat aku kayak gini. Kalau kamu nggak seenaknya sama aku bakal tetap care sama kamu. Tapi kamu ya gimana ya, kamu sama aku aja seenaknya, terus kamu don't care, setiap aku ngomong kamu biarin kamu nggak pernah dengar apa kata aku gitu. Ya udah ya sedikit dramatis, tapi kalau nggak kayak gitu dia bakal nggak mikir Kak gitu. Kalau berarti Bu, kuncinya di sini cuman berani. Kuncinya cuma 3, berani, percaya diri, sama mau. Nah kalau kakak berani aja cuekin dia, berani aja kakak buat sifat dia itu, yaudah gampang aja tuh Kak, dia kayak langsung mikir. Nah percaya diri, jangan malu sama tindakan kakak sendiri, mau cuekin dia mau enggak itu jangan kakak malu gitu kan, yang kakak lakukan itu benar Kak. Terus kalau mau aja kakak mengikuti sifat Mirora itu, bakal berpikir secara dalam, aku emang salah apa ya. Dia pasti berpikir salah dia gimana, kalau contohnya aku kayak gini pasti dia nggak kayak gitu. Oke Bu,
Cuman buat saya tuh kan punya prinsip. Prinsip saya tuh kalau saya baik ke orang lain tuh pasti baik sama saya, kayak orang lain tuh pasti ngasih feedback sama saya. Jadi saya agak kesulitan Bu melakukan 3 tips yang kasih Ibu tadi. Nah gitu Bu. Jadi gini Kak Bunga, kakak memang punya prinsip itu memang bagus ya kan. Tapi lihat-lihat dulu kakak itu baiknya, kalau memang kakak baik sama orang, tapi orangnya kayak gitu, kenapa kakak harus baik lagi gitu? Pokoknya kakak harus dia menyediakan sifat Ilora aja kak. Sifat kalau orangnya kayak gini kan, tuh kakak udah baikin, taunya dia kayak gitu. Ya udah kakak diamin aja, kakak pasang itu sifat mirrorat dia gitu. Kadang kan kita nggak tahu orang baik itu gimana, kadang orang itu gimana. Jadi gini, ada tuh kata pepatah yang mengatakan rambut sama hitam tapi hati nggak tahu, gitu kan. Jadi bagus memang prinsip kakak kayak gitu. Tapi lihat orangnya dulu. Kalau kakak mau berbuat baik, ya lihat orangnya. Kalau dianya kayak gitu, kenapa kakak harus baik lagi gitu? Nih kakak udah capek-capek ya, udah capek-capek nih kakak udah baik sama dia gitu. Tapi dianya balasnya kayak ya udah be aja gitu kan, pasti sakit hati kan kak. Nah jadi lebih bagus membuat sifat mirror. Nah jadi gini kak, kakak lagi kayak satu orang nih kakak bantu gitu, kakak udah bantu kayak pokoknya gak ada orang yang pun satu pun yang membantu dia gitu, cuman kakak yang bantu dia. Nah dia pasti bakal berterima kasih banget ya sama kakak. Itulah berarti bukti baiknya dia. Nah kakak bisa mandang dia gimana balasnya ke kakak itu gimana. Jadi kayak orang menerapkan sifat dia kan, kayaknya aku harus baik dia sama orang, dia dapat dibaikin juga gitu. Nah kakak juga menerapkan itu. Pasti kakak kalau udah nemukan orang yang berprinsip kayak gitu, bakal menjalin hubungan pertemanan atau persahabatan yang baik. Kalau memang sama-sama feedback, sama-sama effort gitu. Lihat cara dia gimana, balasan dia sama kakak itu gimana. Kakak udah baik tapi balasannya B aja gimana. Jadi pokoknya tetap pasang sifat mirrorat. Memang prinsip berbuat baik itu bakal nemu orang yang baik juga. Itu sebagian orang yang menerapkan gitu juga. Ini Bu, tadi kan Ibu bilang saya tuh harus bersikap minorer sama dia agar dia tuh tahu atau paham kesalahan saya gitu sama dia. Tapi kan Bu, kadang kita tuh jumpa sama orang yang maafnya itu nggak tahu diri. Jadi saya harus bagaimana menyampaikan sama dia kayak itu kesal atau apa gitu. Dan kan orang udah bersikap bersikap seperti itu, masih nggak tahu apa-apa gitu. Ya gini aja kak, kalau memang orang yang kayak gitu mending nggak usah dideketin lagi, karena buang-buang energi aja gitu lah. Karena kakak itu mau dekat punya teman banyak gitu atau punya sahabat, tapi dia yang kakak bilang nggak tahu diri, udah kakak pasang sifat ignoran juga dia nggak tahu diri. Kakak walaupun udah masang sifat ignoran sama tuh orang, nah kakak ini udah kayak mau dekat aja aja kan, kayak mau berteman gitu, teman dekat gitu. Tapi dia bahwasanya bisa dibilang nggak tahu diri gitu, mending kakak jauhin aja dah. Karena gimana ya, buang-buang energi kak. Kalau kakak deket gitu tapi dia nggak tahu diri, kakak yang capek sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu mentingin. Kalau dia nggak tahu diri, kenapa kakak harus mentingin dia gitu kan? Kakak pasang ego kakak, kakak pasang aja ego kakak, nggak usah mikirin diri dia sendiri. Diri dia aja belum tahu dia kayak mana kakak, emang dia mikirin kakak? Nah, jadi itu kalau dia mikirin kakak, ya udah kakak turunin ego. Tapi kalau dia udah nggak tahu diri, nggak mikirin perasaan kakak gimana, mending dijauhin aja kak. Kakak pasang ego kakak, pasang minor lagi. Kita lanjut, kita balik lagi masang sifat minor aja kak. Nggak usah takut bakal dibenci sama dia gitu, karena memang sifat dia kayak gitu. Ya wajar dia dapat orang sifatnya jadi kayak gitu juga, karena itu kan berdasar dari sifatnya sendiri.
Tapi saya kesini itu pribadi saya tuh kalau ada semena-mena sama saya tuh saya langsung cut off atau istilahnya saya langsung seolah-olah nggak kenal, nggak pernah berteman, nggak pernah dekat gitu Bu. Tapi mungkin menurut saya ya ini salah satu sumber atau faktor yang sulit menemukan orang yang seseorang semua maunya ya semena-mena sama saya. Jadi menurut Ibu apakah saya tuh berlebihan atau wajar? Gini, sebenarnya sifat kakak itu wajar, tapi yang saya bikin kayak gitu buat sifat kayak gitu karena masa nanti kakak setiap ketemu sama orang yang kayak gitu kakak cut off, nanti ketemu sama orang kayak gitu kakak cut off, jadi kan lama-lama kakak nggak punya kawan kan gitu. Memang susah memang yang kakak bilang itu, karena susah banget dia dapat temen, padahal kakak sendiri Bu yang bikin pertemanan kakak itu susah gitu. Karena wajar kakak, karena kakak bikin supaya kakak harus buat apa, udahlah bodo amat lah ini lagi. Nanti kan orang yang mau berkawan sama kakak pun sekali dia buat sifat yang nggak kakak suka, langsung kakak apa padahal dia pengen berkawan sama kakak. Ya gimana menurut kakak? Pasti ngerasa bersalah nggak sih? Ya nggak sih kan? Nah, jadi boleh memang sifat kakak itu ke orang yang semena-mena sama kakak, tapi ingat dulu orangnya mau berubah nggak? Kalau dia nggak mau berubah, udah kakak cut off. Tapi kalau dia masih mau berubah, ya udah kakak bisa berteman lagi, bilang baik-baik dan gitu ya. Tuh sebenarnya gampang aja kak kalau kita tuh pandai mengatur situasi atau kondisi kita kepada orang. Jadi Bu saya langsung harus kasih kesempatan gitu sama orang yang udah semena-mena sama Ya, gini, kalau dia intinya satu aja kuncinya kak. Kalau kakak mau melihat dulu orangnya, mau nggak dia berubah sama kakak. Kalau contohnya dia nggak mau berubah, kakak tinggalin aja gitu. Kakak bodo amat sama dia, cut off aja kayak mana dia gitu. Intinya pada dasar kalau berkawan itu lihat dulu sisi dia kayak mana. Kalau dia memang baik bisa berubah demi kakak, ya udah kakak bantu dia berubah seperti dia gimana, kakak bantu ya cocok kalian itu supaya frekuensi kalian. baik Bu, terima kasih Bu. Saya duluan ya Bu. Iya, sama. Oke, nanti kalau mau ada lagi yang mau disampaikan langsung chat aja saya, nanti kita bisa ketemu entah di mana gitu. Oke, makasih ya Bu. Saya pamit duluan. Iya, sama-sama, hati-hati ya. Alright.